Halo teman-teman. Oke, jadi di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan proyek UAS ADSI kami. Jadi sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, saya Putu Ratna Anggarawati dengan NIM 2201010656. Perkenalkan, nama saya Putu Rina Indriani Utami dengan NIM 2201010199. Perkenalkan, nama saya Luput Sindaka Mayanti dengan NIM 2201011030. Oke, jadi ayo kita simak videonya. Jadi yang pertama saya akan menjelaskan latar belakang dari penelitian proyek UAS ADSI yang kelompok kami buat. Yang pertama, yaitu dalam analisa penelitian ini kami menganalisa sebuah teknologi informasi dalam bidang kesehatan, yaitu sistem informasi pencatatan rekam medis. Rekam medis itu sendiri adalah kumpulan data yang bersumber dari fakta-fakta atau bukti keadaan pasien, riwayat penyakit, dan pengobatan yang pernah dijalani. Pencatatan rekam medis pada puskesmas ini sebelumnya dilakukan dengan cara yang masih manual, yaitu dengan cara menulis di buku pasien yang merupakan cara lama. Dan masalah yang sering muncul jika menggunakan cara lama adalah kesulitan dalam mengelola arsip, seperti pengelompokan data rekam medis pasien serta membutuhkan tempat penyimpanan yang sangat besar untuk menampung semua data yang masuk setiap harinya. Maka dari itu dibutuhkan sistem informasi untuk membantu rekam medis tersebut. Yang kedua yaitu identifikasi masalah dari latar belakang. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini yaitu yang pertama, diperlukannya sistem informasi berbasis IT dalam pengelolaan data rekam medis pasien dan sebuah sistem yang dapat memberitahu tenaga medis untuk menginformasikan para pasien rawat jalan untuk melakukan kontrol mingguan. Yang kedua, pencatatan rekam medis masih dilakukan secara manual yang dimana membutuhkan waktu yang lama dan dapat mengakibatkan kesalahan entry data. Yang ketiga yaitu batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian ini adalah untuk membatasi ruang lingkup dan aktivitas-aktivitas yang berhubungan. Yaitu contohnya yang pertama, sistem ini akan mengelola data pemeriksa, kunjungan pasien ke poliklinik yang dituju, laporan hasil diagnosa pasien, pemberitahuan check up pasien rawat jalan. Yang kedua, sistem ini tidak mengelola berbagai laporan di luar dari laporan rekam medis puskesmas. Yang ketiga, sistem yang diterapkan disesuai dengan tempat penelitian. Selanjutnya ada tujuan dari analisa penelitian. Tujuan ini dapat menghasilkan sebuah sistem yang berbasis IT, di mana sistem informasi rekam medis ini efektif dalam menyediakan dukungan untuk pencatatan, penyimpanan, dan pengelolaan rekam medis. Serta nantinya sistem ini juga akan menampilkan pemberitahuan pasien rawat jalan untuk melakukan kontrol mingguan, di mana dengan adanya sistem ini dapat diharapkan memenuhi kebutuhan dan ekspektasi, serta dapat meningkatkan efisiensi operasional pada puskesmas tersebut. Yang pertama yaitu observasi. Metode ini dilakukan dengan cara peninjauan langsung terhadap sumber permasalahan serta komunikasi langsung dengan pihak yang bersangkutan yang ada pada tempat tersebut, yakni puskesmas. Yang kedua dengan wawancara, yang dimana merupakan interaksi secara langsung terkait terhadap masalah rekam medis, diagnosa, resep obat, serta arsip pasien. Selanjutnya ada definisi dari sistem informasi, yang merupakan sekumpulan elemen yang saling berkait yang bekerja sama untuk mengumpulkan, menyimpan, memanajemen, memproses, mentransmisikan, dan menyajikan data menjadi informasi yang berguna untuk membantu para pengguna mengelola informasi dan mendukung kebutuhan pemrosesan informasi dalam suatu organisasi. Yang kedua ada definisi dari rekam medis, adalah kumpulan catatan, data, dan informasi yang mencakup riwayat kesehatan pasien, termasuk informasi tentang diagnosis, perawatan, intervensi medis, hasil tes laboratorium, riwayat alergi, obat-obatan yang digunakan, serta informasi penting lainnya yang berkaitan dengan kondisi kesehatan seseorang. Informasi dalam rekam medis dirancang untuk dicatat secara terstruktur
dan terorganisir agar dapat memberikan gambaran yang lengkap tentang kondisi kesehatan seorang individu. Rekam medis sering digunakan oleh tenaga medis seperti dokter, perawat, atau profesional kesehatan lainnya sebagai alat untuk memberikan perawatan yang tepat dan memantau perkembangan kondisi kesehatan pasien dari waktu ke waktu. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kegiatan rekam medis. Yang pertama, kegiatan rekam medis yang pertama adalah penerimaan pasien, yang kedua pencatatan, yang ketiga pengolahan data medis, yang keempat menyimpan data medis, yang kelima pengembalian kembali atau Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang tujuan rekam medis. Tujuan rekam medis untuk menunjang tercapainya tertib administrasi rumah sakit akan berhasilnya sebagaimana yang diharapkan, tanpa didukung suatu sistem pengolahan rekam medis yang baik dan benar. Tidak akan tercapai tertib administrasi sebagai yang diharapkan, sedangkan tertib administrasi merupakan salah satu faktor yang menentukan di dalamnya upaya pelayanan kesehatan atau retrieval rekam medis berdasarkan Permenkes nomor 269 Menkes per 3 2008 tentang rekam medis antara lain: yang pertama, meningkatkan kualitas pelayanan praktik kedokteran dengan jelas dan lengkap sehingga meningkatkan kualitas pelayanan yang pencapaian kesehatan masyarakat yang optimal, serta melindungi tenaga medis. Yang kedua, pembiayaan, yaitu sebagian petunjuk dan bahan untuk perhitungan dan penetapan pembiayaan dalam pelayanan kesehatan, serta dapat digunakan sebagai bukti pembiayaan kepada pasien. Yang ketiga, pembuktian masalah hukum, disiplin, dan etik, yaitu sebagai alat bukti tertulis utama untuk menyelesaikan masalah hukum, disiplin, dan etik. Yang keempat, pendidikan dan penelitian, yaitu sumber informasi perkembangan kronologis penyakit, pelayanan medis, 17 pengobatan dan tindakan medis, bahan informasi sebagai perkembangan dan pengajaran dan penelitian. Yang kelima, pengobatan pasien sebagai dasar dan petunjuk untuk merencanakan dan menganalisa penyakit, merencanakan pengobatan, perawatan, dan tindakan medis yang harus diberikan oleh tenaga kesehatan kepada pasien. Yang keenam, statistik kesehatan, yaitu sebagai bahan statistik kesehatan untuk pembelajaran pengembangan kesehatan masyarakat dan menentukan jumlah penderita penyakit tertentu. Selanjutnya ada dokumen flow diagram, adalah gambaran dari aliran proses yang terjadi di dalam sistem, di mana di dalam dokumen flow diagram tersebut terdapat bagian alir yang menunjukkan arus dari dokumen, laporan, dan formulir termasuk bidang yang dilewati. Selanjutnya yaitu sistem flow diagram pada sistem yang akan dimulai dari pasien membawa kartu pasien yang akan diserahkan kepada petugas loket. Petugas loket akan melakukan pencarian buku pasien. Jika buku pasien tidak terdaftar, pasien wajib untuk melengkapi berkas untuk membuat ID kartu pasien. Setelah itu, pasien mengisi formulir dan diserahkan kepada petugas loket untuk melakukan registrasi sehingga pasien termasuk pasien terdaftar di puskesmas. Apabila pasien tersebut telah terdaftar, bagian loket akan mencari buku pasien dan memberikan buku pasien kepada pasien yang bersangkutan, dan bukunya akan diberikan kepada dokter untuk mencapai hasil diagnosa dan resep obat. Kemudian, resep obat akan dibawakan ke kamar obat untuk pengambilan buku pasien serta diagnosa yang akan diserahkan kembali kepada petugas loket untuk diarsipkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sistem flow. Yang pertama ada sistem flow proses login, yang dimana sistem flow proses login ini digunakan oleh admin dan dokter yang dimulai dari halaman login, kemudian input username dan password. Memasukkan username dan password memerlukan tabel proses oleh sistem bila valid. User akan masuk ke halaman user, jika tidak valid maka kembali ke username dan password. Yang kedua ada sistem flow data master. Sistem flow data master ini mulai dari user melakukan login untuk bisa memasukkan data pasien, data tindakan, data dokter, dan data obat. Setelah itu, sistem akan memproses semua data yang dimasukkan, kemudian data akan tersimpan di dalam database dengan nama-nama setiap data yang dimasukkan oleh user.
Yang ketiga itu ada sistem flow pasien. Sistem flow pasien ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu pasien untuk input data pasien. Setelah diproses oleh sistem, dimasukkan ke database dan disimpan di tabel menu pasien. Bila user ingin mencetak, maka terjadi output laporan. Jika user tidak ingin mencetak, maka langsung selesai. Yang keempat itu ada sistem flow tindakan, yang dimana sistem flow tindakan ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu tindakan untuk input data tindakan. Setelah diproses oleh sistem, dimasukkan ke dalam database tindakan dan disimpan di tabel menu tindakan. Yang kelima ada sistem flow obat. Sistem flow obat dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu obat untuk input data obat. Setelah diproses oleh sistem, dimasukkan ke database obat dan disimpan di tabel menu obat. Bila user ingin mencetak, maka terjadi output laporan. Jika tidak dilakukan percetakan laporan, maka dari penginputan data obat ke database langsung selesai. Yang keenam ada sistem flow dokter, yang dimana sistem flow dokter ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu dokter untuk output data dokter. Setelah diproses oleh sistem, dimasukkan ke database dokter dan disimpan di tabel menu dokter. Yang ketujuh ada sistem flow user. Sistem flow user ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu user untuk input data user. Setelah diproses, sistem dimasukkan ke database dan disimpan ke tabel menu user. Yang ke-8 ada sistem flow transaksi rekam medis. Sistem flow transaksi laporan detail rekam medis ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu rekam medis untuk input kode pasien, masuk ke pengelolaan laporan data rekam medis di mana terdapat pada tabel data dari database rekam medis. Setelah diproses oleh sistem, disampaikan di halaman menu detail rekam medis dan akan diproses. Bila user ingin mencetak, maka terjadi output laporan. Jika tidak ada perintah untuk mencetak, maka user tidak akan melakukan percetakan. Yang ke-9 ada sistem flow laporan detail rekam medis. Dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu rekam medis untuk melakukan input kode pasien dan memasukkan data dari tabel database pasien. Database rekam medis setelah diproses oleh sistem ditampilkan di halaman menu detail rekam medis. Bila user ingin mencetak, maka terjadi output laporan. Jika tidak ada proses pencetakan laporan, maka user langsung selesai. Yang ke-10 ada sistem flow laporan data rekam medis, yang dimana sistem flow laporan data rekam medis ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu data rekam medis untuk melihat laporan data rekam medis di mana diperlukan data dari tabel database pasien. Database rekam medis setelah diagnosa, maka sistem menampilkan halaman menu database rekam medis. Bila user ingin melakukan pencetakan laporan, maka output laporan pun keluar dan jika tidak dilakukan percetakan laporan, maka proses pun selesai. Yang ke-11 itu ada sistem flow laporan data pasien, yang dimana sistem flow laporan data pasien ini dimulai dari login, kemudian user ke halaman menu data pasien. Selanjutnya, untuk bisa melihat laporan data pasien memerlukan data dari tabel database pasien. Setelah diproses oleh sistem, ditampilkan di halaman menu data pasien. Bila user ingin mencetak, maka akan ada output dari laporan, dan jika tidak ingin melakukan pencetakan laporan, maka proses pun langsung selesai. Dan yang terakhir ada sistem flow laporan data obat. Sistem flow laporan data obat ini, laporan data obat dari pasien ini dimulai dari login pasien itu, kemudian user ke halaman menu data obat. Selanjutnya, untuk bisa melihat laporan data obat memerlukan data dari tabel database obat. Setelah diproses oleh sistem, ditampilkan di halaman menu data obat. Bila user ingin mencetak, maka terjadi output laporan. Jika user tidak ingin mencetak, maka langsung selesai.
satu dokter. Yang keempat, kardinalitas dari tindakan ke rekam medis adalah one to many, yang artinya tindakan mempunyai banyak rekam medis dalam suatu rekam medis mempunyai banyak tindakan. Yang kelima, kardinalitas dari obat ke rekam medis adalah one to many, yang artinya obat mempunyai banyak rekam medis dalam suatu rekam medis mempunyai banyak obat. Yang keenam, kardinalitas dari jadwal ke dokter adalah one to many, yang artinya jadwal mempunyai banyak dokter dan satu dokter mempunyai banyak jadwal. Setelah digenerate ke PDF, ID obat, ID dokter, ID tindakan, ID admin akan masuk ke dalam tabel rekam medis. Oke, baik, sekian presentasi dari kami. Jika terdapat salah kata mohon dimaafkan. Kami tutup dengan Santi. Terima kasih.